Breaking News. Kembali lagi bersama kita, saya Aulia Asmara. Saya Indira Sridawasti. Pada kali ini kita bakal ngebahas tentang kabar baru dalam sektor pendidikan di Indonesia. Khususnya terkait pembelajaran daring yang diberlakukan selama pandemi COVID-19 ini. Nah, bagaimana nasib pelajar di Indonesia, khususnya yang berada di bangku SMA? Reiki dan Raka di lapangan akan memberikan laporan langsung terkait kondisi saat ini. Baik, untuk Raka dan Reiki, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih untuk Ara dan Indira dari studio. Di sini saya Raka Putra Ardiansyah dan saya Reiki Fadila. Selamat sore semuanya. Di sini kami akan melaporkan secara langsung dari lapangan untuk mewawancari perihal dampak pandemi terhadap siswa di SMA Negeri di Bandung. Dan berikut hasil wawancaranya. Boleh dong kenalan dulu sebelumnya, nama kamu siapa dan sekarang kelas berapa? Nama aku Virgi Valian Genias dari 11 SMA. Nama aku Nasrul Ulung, kelas 12. Saya Ryogi Franciscus Tersnasena dan sekarang saya kelas 12. Saya Akmal Maulana Hafiz, kelas 12. Nama aku Naila, kelas 11. Dina, kelas 11 SMA. Saya Muhammad Rafil Akuna Hakim, biasa dipanggil Egi, dari SMA 8 kelas 11 IPS 4. Isabella, masih SMA kelas 11. Gimana nih rasanya udah 2 tahun sekolah online? Biasa aja sih sebenarnya, Pak. Senang ya, soal itu nggak harus bangun pagi. Seru nggak seru sih sebetulnya. Wah, membosankan ya. Terus hilanglah masa-masa SMA, kayak kurang kerasa feel-nya gitu. Bosen ya di rumah terus. Bosen sih, tapi lama-lama mulai terbiasa. Kan udah 2 tahun nih kamu ikutin aturan pemerintah untuk social dan physical distancing. Boleh tahu nggak gimana tanggapan kamu terkait kebijakan itu? Tanggapan saya pribadi, pemerintah sudah melakukan hal yang mereka bisa, namun mereka masih kurang memperhatikan masyarakatnya. Mereka terlalu mengekang mereka dan tidak memperhatikan aspek-aspek lain. Nggak terlalu dipikirin sih. Kalau dari sisi kayak di pendidikannya gitu sih, aku lebih kayak agak males ya, kayak kehilangan motivasi buat belajar gitu. Social distancing banyak ya udah diterapkan di berbagai tempat juga. Terus salah satunya yang masih terasa sampai sekarang, contohnya di bioskop. Menurut saya sendiri, kepake lah social distancing itu dan juga bisa memutus rangkai COVID itu sendiri. Saya cukup kecewa sih dan merasa dirugikan karena saya tidak bisa bertemu dengan teman-teman. Terus dengan guru juga, cara belajar saya itu harus benar-benar tatap muka gitu. Sementara ini tidak. Gitu. Bagus saja, cuman praktek itu belum jalan gitu. Ada sisi positif sama negatifnya. Positifnya bisa lebih dekat sama keluarga, soalnya diem di rumah terus. Tapi negatifnya ya nggak bisa main sama teman-teman gitu. Selama pembatasan ini, dampak yang kamu rasain apa sih dari berlakunya kebijakan tadi? Jarang keluar rumah aja sih, nggak ketemu temen, itu doang yang paling terasa. Merasakan, sangat-sangat merasakan, apalagi bagi anak muda yang sekarang yang senangnya berkumpul. Jadi bosan sama malas keluar rumah sih. Ada sih jadi males belajar. Ya sih, pertama bosen karena di rumah terus. Terus tapi di situ juga ada sisi positifnya karena jadi lebih dekat sama keluarga. Terus ya itu sih tadi jadi kayak males-malesan gitu, kehilangan motivasi buat belajar lah. Banyak banget lah, dari mulai rubah cara belajar, rubah cara main gitu, cara interaksi juga udah berubah gitu lah. Nah, kalau kamu udah ketemu belum cara buat ngatasin dampak atau cara beradaptasinya sama keadaan yang sekarang? Kita udah menjalani social distancing selama hampir 2 tahun ya. Jadi beradaptasi dengan sendirinya gitu. Kalau adaptasi mah udah sih. Kalau buat ngatasin dampaknya mah tinggal ngobrol sama teman aja sih. Membiasakan diri sih sama kondisi. Kalau untuk beradaptasi, saya sendiri sudah bisa menemukan caranya dan menurut saya semua orang pasti akan menemukan cara beradaptasinya masing-masing. Sebetulnya sih udah, cuman masih dicoba gitu loh. Kayak paling aku nonton-nonton orang yang belajar kayak gitu, belajar bareng kayak dari YouTube gitu loh. Ya kita ngelakuin aja yang emang harusnya udah kita lakuin buat sekarang-sekarang. Jujur aja sih belum ya kalau dari aku sendiri. Pertanyaan selanjutnya, selama pandemi ini kan kamu pasti udah bikin ya rencana atau wacana sama orang-orang terdekat, misal teman, keluarga.
Boleh tahu nggak kira-kira apa yang bakal dilakuin gitu setelah pandemi ini berakhir? Saya udah merencanakan berliburan dengan keluarga ke Bali. Sebenarnya bisa sih, cuman dari pihak keluarga masih takut gitu. Lebih kepengen seneng-seneng di alam sih, kayak naik gunung sama teman-teman gitu. Self healing juga saya. Pengen touring ya sama teman, jalan-jalan pakai motor ke pantai, ke gunung. Kalau sama keluarga sama ya liburan sih. Aku sih udah ada rencana sama keluarga mau liburan. Terus kalau sama temen paling mau main ke alam gitu sama teman-teman. Yang pastinya bakal berkumpul kembali, menceritakan hal apa saja yang terjadi pada saat pandemi, dan pada saat kita semua bisa dibilang sedikit lost kontak ya. Lebih pengen jalan-jalan keliling-keliling sih. Ya balik ke kehidupan semula aja sebelum pandemi. Kamu juga pasti udah ngerasain nih di sekolah selama pandemi ini dengan sistem yang online ada kekurangan kelebihannya. Nah terus tahu juga ada pembatasan gitu dari mobilitas kamu. Kalau misalnya nanti kedepannya ada pandemi lagi yang kita nggak tahu kapan. Nah, kamu punya ide nggak atau saran untuk siapapun yang nanti bakalan menghadapi pandemi lagi? Harap buat pemerintah kayak lebih cepat buat orang-orangnya juga kayak lebih nurut sama aturannya gitu. Sebetulnya lebih ke pemerintah sih, kalau misalkan ada apa-apa kayak pandemi kayak gini nanganinnya lebih cepat aja. Buat ke masyarakat nanti biar nurut lah, nggak kebal lah bahasa. Nggak terlalu terbatas aja sih. Kebijakan yang akan diambil pemerintah pasti mengganggu kegiatan sosial. Namun yang harus diperhatikan bila nanti amit-amitnya terjadi lagi pandemi, yang pertama kerja pemerintah harus lebih cepat, tidak ditutup-tutupi seperti pandemi kali ini. Lalu kesehatan pemerintah juga sangat-sangat mendukung. Kesehatan yang dimaksud ya jangan ada campur tangan lah, ini masalah kemanusiaan. Saran ya cuman divaksin aja, sama kalau ada peraturan dari pemerintah ya jalanin aja. Kita harus belajar dari yang sesudah-sudahnya lah. Nggak usah terlalu mikirin, terlalu pusing. Ya, kita bakal ngelakuin aja yang apa yang kita udah lakuin gitu. Terus kita lakuin lagi nanti. Nah terus lingkungan kamu sendiri, lingkungan tempat tinggal sekarang itu mendukung nggak untuk sekolah daring? Mendukung aja. Enggak sih. Mendukung sih ya, mendukung. Mendukung sih, apalagi di rumah gitu, lingkungan rumah. Mendukung. Sangat-sangat mendukung dengan fasilitas yang ada dan semuanya. Namun yang saya khawatirkan orang-orang yang tidak memiliki fasilitas seperti saya. Alhamdulillah mendukung sih. Lingkungan mah mendukung sih. Nah kalau kondisi dari rumahnya, misalnya kondisi sosial kayak dari keluarga, tetangga atau teman-teman juga mendukung nggak? Iya saya. Kalau mah mereka sangat mendukung. Cuman buat teman mah rada sering ajak bolos sih, jadi ya itu. 50% sih, kayak keluarga jadi mungkin ada yang stres gitu karena pandemi ini, stres di rumah, stres pekerjaan gitu. Sebenarnya kalau dari keluarga sendiri buat sekolah daring itu terlalu menyepelekan lah, soalnya waktu kita sekolah langsung gitu kegiatan offline tuh beda rasanya, dan juga malah orang tua tuh kayak nganggap apa sih malas-malasan di rumah, padahal kita sendiri kan emang sekolah dari rumah gitu maksudnya. Mendukung juga dari keluarga di rumah kayak gitu. Ya kalau di lingkungan saya mendukung. Kalau untuk aspek sosialnya sendiri mendukung sih. Biasa aja sebenarnya mah. Dari wawancara tersebut, maka kami mendapatkan jawaban bahwa mayoritas siswa-siswi sekolah, khususnya di sini yang duduk di bangku SMA, merasakan bahwa dengan adanya pandemi ini, mereka beradaptasi dengan keadaan dan situasi yang baru bagi mereka. Walaupun demikian, para siswa dan siswi rata-rata merasakan bosan dan jenuh selama pembelajaran daring. Bahkan beberapa juga menyatakan bahwa mereka kehilangan motivasinya dalam belajar. Ditambah dengan mereka tidak dapat bertemu secara tatap muka dengan teman sebayanya yang mempengaruhi keadaan sosial mereka. Baik, hasil dari wawancara kami tentunya bisa dikaitkan dengan teori pengaturan perilaku. Teori ini dimana menyatakan bahwa pengaturan perilaku untuk menyesuaikan sikap dan fungsi perilaku berdasarkan situasinya. Sebelumnya ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, seperti definisi dari sekolah itu sendiri, yaitu sebagai lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa dan muridnya di bawah pengawasan guru-gurunya.
sehingga fungsi sekolah melibatkan kemampuan siswa untuk melakukan aktivitas fungsional yang penting untuk mendukung dan memungkinkan partisipasinya dalam aspek akademik dan sosial terkait dari program pendidikan. Sedangkan rumah adalah tempat untuk melepaskan lelah, tempat bergaul, dan membina rasa kekeluargaan antara anggota keluarga, tempat kita untuk pulang juga, dan tempat untuk berlindung, serta menyimpan barang-barang berharga kita. Walaupun bagi setiap orang, kedua hal tersebut memiliki makna yang masing-masing, tetapi jika dilihat secara umum, begitulah fungsi dan makna dari sekolah dan rumah. Tentunya terlihat perbedaan yang sangat jelas antara kedua tempat tersebut. Disinilah bisa kita analisis dengan adanya pandemi dan perbedaan fungsi sekolah dan rumah, di mana tidak memungkinkan bagi mereka untuk berangkat sekolah secara langsung, karena adanya penerapan sosial dan physical distancing. Mahasiswa yang diharuskan belajar dari rumah beradaptasi dengan situasi yang baru bagi mereka. Hal ini berkaitan dengan penjelasan teori pengaturan perilaku. Mereka menyesuaikan sikap dan fungsi perilaku mereka berdasarkan situasi pandemi saat ini. Dan juga perilaku mereka sebenarnya memiliki kesamaan dengan perilaku siswa lainnya. Yang berperan sama dalam kondisi ini yaitu perasaan bosan, jenuh, dan kehilangan semangat belajar mereka. Selain itu, ada juga yang dikenal sebagai placement attachment atau keterikatan tempat, yang menyatakan adanya proses di mana individu dan kelompok membentuk ikatan dengan tempat, sehingga tempat menjadi ruang yang telah diberi makna melalui proses pribadi, kelompok maupun budaya. Dan tentunya dapat memberikan manfaat-manfaat tersendiri. Jadi tempat-tempat ini dapat memberikan manfaat seperti dukungan memori, rasa memiliki, relaksasi, dan stimulasi emosi positif. Nah, maka di sini kita lihat jika pelajar yang memiliki ikatan emosional dengan sekolah sebagai tempat mereka menimba ilmu maupun mereka berinteraksi dengan teman atau gurunya, ketika sekolah harus diberlakukan daring, mereka akan kehilangan manfaat dari ikatan tersebut. Sehingga hal ini juga akan menyebabkan rasa sedih, kurangnya motivasi, hingga terhambatnya dan menurunnya daya belajar. Selain itu juga, ada juga jawaban para pelajar terkait keinginan mereka untuk bertemu dan bermain di alam ketika pandemi sudah selesai. Nah, hal ini juga mengindikasikan bahwa adanya manfaat dari interaksi manusia dengan lingkungan alam, yang dimana hal ini juga didukung oleh teori pemulihan stres fisiologis, di mana interaksi dengan alam membantu orang untuk pulih secara emosional dan fisiologis. Makanya dalam wawancara ada beberapa yang bilang kalau misalnya mereka bermain di alam itu juga salah satu bentuk dari self healing mereka.